Tuhan. Sudah siap belum? Sudah siap untuk bersekolah minggu bersama? Siap? Siap? Oke. Kayaknya masih lusu-lusu, kayaknya kurang semangat. Kakak-kakak di sini kayak juga kurang semangat. Kita yel-yel dulu ya. SMA Nugra. Full grace, full love, full joy. Belum kerasa. Sekali lagi. SMA Nugra. Full grace, full love, full joy. Oke, semuanya terberkati sama Tuhan. Semuanya sudah ceria, semuanya sudah siap. Kita semuanya bangkit berdiri. Kakak undang semuanya bangkit berdiri, adik-adik. Ayo. Sudah kan semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oke. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang adik-adik, kita mengambil sikap berdoa. Kita mau datang sama Tuhan Yesus. Ikuti Kak Yohana ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Masih semangat ya memuji nama Tuhan ya. Semangat. Oh, kakak lupa sapa adik-adik untuk kabarnya ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Katanya luar biasa, tapi kok masih malu-malu, kok masih kurang semangat. Sekali lagi ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Gitu dong. Anak-anak Tuhan memang harus semangat, memang harus ceria-ceria ya. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Kalau yang lusu-lusu, kalau yang letih-letih itu namanya bukan anak-anak, tapi apa namanya? Kakek-kakek dan nenek-nenek. Nah, oke anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekalian, kita akan mau kembali memuji nama Tuhan. Kita katakan,
kasih Yesus indah, indah, oh indah. Oke? Yuk semuanya bergerak. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kayaknya masih belum semangat. Padahal tadi di lagu-lagu pujian tadi kasih Yesus itu kasih Tuhan Yesus itu memberkati adik-adik. Kasih itu nggak mudah marah-marah. Ayo, siapa yang di sini masih suka marah-marah? Ada nggak? Ada nggak ya? Kasih itu katanya sabar. Kasih itu katanya lemah lembut. Kasih itu katanya murah hati. Kalau udah kayak gitu, kita juga harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita. Oke, kita akan menguji nama Tuhan lagi. Kita katakan, siapa ya kekasih jiwa kita ya? Siapa ya Kak Indah? Yesus. Tuhan Yesus. Kita katakan Yesus kekasih jiwaku. Oke? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Oke adik-adik, silakan duduk. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa pembukaan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan giliran Kak Apen. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita katakan, kasih itu lemah lembut. Oke?
adik-adik, apa kabar semuanya? Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap belum? Siap belum? Siap ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Gimana ya tata cara berdoa yang baik? Masih ingat? Masih ingat yang Ibu ajarkan? Oke, ikuti kakak ya. Lipatlah tangan, tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman cerita tentang Engkau. Biarlah kiranya Engkau membimbing kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau memberikan kami pengertian dan pemahaman tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah, adik-adik di rumah, sudah siapin belum Alkitabnya? Sudah? Sudah? Oke. Karena sudah mau mendengar firman Tuhan, jadi sikapnya harus apa? Harus fokus. Nah, masih ingat kakak pernah ajarin tepuk fokus? Masih ingat kan? Gimana? Tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Nah, oke. Yang sudah bisa baca, yang punya Alkitab, coba kita buka hari ini firman Tuhannya dari Galatia. Galatia itu di mana ya, Kak? Aduh, Galatia di mana ya? Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru, pinter. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Pendek aja. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita baca sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, sudah? Oke. Sekarang kakak mau tanya dulu. Di sini tadi firmannya tentang tetapi buah roh ialah, ada 9 itu ya, ada 9 tadi kan. Buah roh. Buah roh. Kalau adik-adik bayangkan buah itu seperti apa, Dek? Lalu buah roh. Ayo, jangan dibayangkan buah roh itu beneran buah yang bisa kita ambil dan kita makan. Bukan ya. Bukan ya. Masih ingat lagu Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Masih ingat? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Lalu kalau kita tinggal di dalam Yesus, apa yang terjadi? Pastinya kau akan berbuah ya. Pastinya akan berbuah. Buah yang dimaksud adalah buah roh. Buah roh itu artinya Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Ketika Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kakak, di hati adik-adik, ya, kita akan berbuah. Dan buah roh itu tadi ialah itu tadi. Yang pertama, buah roh itu kasih. Yo, tadi kakak Yohana sama kakak Mia sama kak Indah tadi udah nyanyi tentang lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Tuh. Jadi kasih itu apa ya? Kan kasih Yesus itu indah. Jadi kasih itu apa? Yuk, kasih itu
kita mengasihi teman kita. Mengasihi itu bukan elus-elus, bukan ya. Mengasihi itu artinya kita tidak berbuat jahat terhadap teman kita, terhadap sesama kita, terhadap siapa lagi? Orang tua kita, terhadap adik kita. Ayo di sini yang punya adik, yang suka iri-iri, pukul adiknya, berarti itu tidak ada kasih. Kalau kita memiliki buah roh Tuhan, kasih, kita tidak akan melakukan kejahatan. Ya, jadi apa? Ketika kita melakukan kasih, kita tidak akan melakukan kejahatan. Itu satu, buah rohnya kasih. Lalu yang kedua, apalagi ya buah roh? Sukacita. Wah, ini sukacita. Sukacita ini seperti apa adik-adik? Sukacita, coba. Sukacita seperti apa sukacita? Gimana ya kak ya sukacita? Sukacita itu kalau misalnya suka tersenyum, ramah, baik, gembira selalu. Bukan yang suka merengut. Jadi kalau adik-adik suka ngambek, udahlah, gini lah. Terus mukanya masem, marah-marah terus, itu tidak ada sukacita. Kalau nggak ada sukacita kan mukanya masem, nangis, ngambek. Ya mukanya cemberut terus kayak muka ini. Tuh mukanya cemberut, smile-nya miring ke bawah. Harusnya sukacita seperti ini ya. Smile-nya ke atas. Oke, itu yang kedua, sukacita. Lalu yang ketiga, damai sejahtera. Nah, ini adik-adik. Kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita mengikuti peraturan Tuhan Yesus, mengikuti perintah Tuhan Yesus, dan kita menjalankan semua yang diinginkan oleh Tuhan Yesus terhadap kita, kita akan merasakan damai sejahtera. Kakak, damai sejahtera itu semacam apa sih? Kok damai sejahtera? Gimana damai? Damai sejahtera itu artinya hati kita tidak sedih, hati kita nggak marah-marah, hati kita nggak harus kok panas banget ya, kesel banget ya, keselan terus. Nah ayo, siapa di sini yang suka gampang kesel? Ayo. Nah itu nggak ada damai sejahtera. Karena kalau kita memiliki damai sejahtera, kita nggak akan kesel-kesel ya, nggak akan menggerutu-gerutu ya. Oke, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nah ini yang paling susah ini pasti ya, kesabaran. Waduh. Siapa di sini yang sangat sabar? Sabar itu apa? Pasti adik-adik tahu ya sabar ya. Nah, kakak kasih contoh. Siapa di sini yang kalau misalnya minta sesuatu sama mama, sama papa misalnya, "Ma, aku mau tas baru buat hadiah ulang tahun, buat ulang tahun saya." Nah, ulang tahunnya tuh masih 1 minggu lagi ya adik-adik ya. Terus ngomongnya gini, "Tapi mah, hadiahnya mau mintanya saat ini, mau mintanya sekarang." Padahal mamanya bilang, "Loh, ulang tahunmu kan minggu depan." "Gak mau, maunya sekarang." Nah, itu tidak sabar ya. Lalu yang kedua, misalnya nih adik-adik, kita mau beli sesuatu, kita kan pasti antri, ada giliran kan. Nah, kalau misalnya orang tidak sabar, itu dia akan marah-marah. "Aduh, lama banget sih. Nah, gitu. Ya, itu tidak sabar. Ya, jadi kita harus menjadi orang yang sabar ya, karena itu adalah buah roh. Lalu, apalagi ya? Kemurahan. Adik-adik, kemurahan di sini bukan murah. Bukan artinya adik-adik nanti bilangnya kemurahan artinya beli barang murah dong. Oh enggak. Kemurahan itu artinya kita mau memberi. Kita mau memberi, bukan hanya meminta. Ayo. Siapa di sini yang sudah sering memberi? Memberi apa kakak? Bisa jadi contoh. Ya, kita punya teman. Kita lihat teman kita misalnya nggak punya pensil 1, ya, nggak punya pensil 1. Jangan jadi pelit. Bisa temenmu mau pinjam. Misal nih contohnya ya, Kak Afan, boleh nggak pinjam pensilnya? Lalu kakak ini bukan orang yang punya buah roh misalnya. Jadi bilang, enggak aku masih pakai. Padahal kakak punya pensil 2. Nah, itu berarti kakak pelit kan? Tapi
Tapi kakak nggak mau lakukan itu. Jadi kalau misalnya ada teman kakak yang mau pinjem pensil, mau pinjem pena, dan kakak punya lebih dari satu, kakak akan pinjamkan. Itu namanya kemurahan. Jadi belajar memberi, ya, belajar memberi. Jangan cuman kita yang minta. Contoh lagi, kalau kita punya makanan banyak, biasa sama teman-teman kita berbagi, ya. Mau nggak? Saya punya makanan banyak gitu ya. Ini nggak, punya permen satu kantong dimakan sendiri. Waktu temennya mau minta, boleh nggak bagi permennya? Nggak mau, ini punya aku, beli sendiri. Itu pelit. Jadi kalau kemurahan itu artinya tidak pelit. Jangan jadi anak pelit, ya. Satu lagi, kalau persembahan jangan dipotong. Nah, itu juga ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kasih persembahan memang udah kasih segitu ya dikasih segitu. Jangan nanti sisanya dijajanin ya. Oke. Lalu berikutnya kebaikan. Kebaikan tadi sama seperti kasih ya adik-adik ya. Jadi kita baik dengan sesama kita, bahkan dengan siapa? Kita harus baik dengan sesama kita, teman kita, keluarga kita, bahkan dengan siapa? Musuh kita. Bisa nggak? Aduh kak, aku nggak bisa baik sama dia kak. Itu musuh beratku kak. Dia suka ganggu aku. Ingat, buah kasih sabar, murah hati, kebaikan. Ya, jadi kita juga harus baik dengan musuh kita. Jangan kita lihat musuh kita jatuh, kita tepuk tangan. Jangan lihat musuh kita jatuh ya, kita tolong. Ya, itu adalah contoh dari anak Tuhan Yesus. Berikutnya adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini anak-anak. Pertanyaan gampang. Siapa di sini yang setia berdoa setiap pagi, setiap sebelum makan, setiap malam, atau setia mengikuti walaupun ini lagi Covid, mengikuti streaming untuk mendengarkan firman dan ibadah sekolah minggu? Ayo angkat tangan. Siapa? Wah, kakak rasa semua anak-anak yang sedang menonton ini setia ya. Nah, kesetiaan itu, kesetiaan akan Tuhan Yesus, percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi kita setia itu misalnya begini adik-adik. Hari Minggu mau ini waktunya untuk dengerin ibadah sekolah minggu sama firman Tuhan. Adik-adik mendengarkan. Bukan, nah kalau nggak setia tuh gimana? Udahlah, nggak usah nonton lah. Biarin aja lah, enakan aku main game, enakan aku nonton Doraemon. Nah itu nggak setia ya, nggak boleh. Lalu berikutnya, nah ini dia, kelemah lembutan. Lemah lembut seperti lagu tadi, kasih itu lemah lembut. Nah lemah lembut itu gimana kakak? Lemah lembut itu kita kalau ngomong nggak bentak-bentak, nggak suka marah-marah. Jadi maksudnya itu kalau misalnya ini apa namanya, kalau ngomong itu nggak suka bentak-bentak ya. Ada kan orang suka bentak-bentak, kok ini bisa nggak ini? Nah itu. Atau misalnya mau minta tolong sama orang kan, misalnya nih mau ngomong sama mama, aku mau makan. Nah, itu kan nggak boleh. Harus ngomong apa? Mama tolong dong ambilin nasi, aku mau makan. Itu yang benar. Atau misalnya ngomong dengan temen, boleh nggak aku pinjem barang kamu? Jangan, aku pinjem barang kamu ya. Itu nggak boleh ya. Itu kurang lemah lembut. Oke. Lalu apa lagi? Penguasaan diri ya. Penguasaan diri ini lebih ke tidak sombong. Siapa di sini sombong? Aku nih anak ranking loh, aku di sekolah ranking 1 loh. Kamu kan bodoh, jadi nggak usah bakalan sama aku. Tuh, siapa yang seperti itu? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi nggak boleh bilangin teman, kamu itu bodoh, nggak usah teman sama aku. Itu namanya sombong. Kita harus belajar dari penguasaan diri. Penguasaan diri itu misalnya tidak sombong, tidak iri hati, tidak dengki. Siapa di sini suka iri? Contoh iri, lihat teman punya baju baru, atau nggak usah temen lah, adikmu punya baju baru, misalnya adik kalian dibelikan baju baru sama mamah kalian. Kalian udah punya baju ya, karena adik kalian nggak punya, jadi adik kalian dibelikan dulu dan kalian mungkin dibelikan nanti. Tiba-tiba kalian datang, mama ini nggak adil, nggak sayang saya, kok adik dibeliin saya nggak? Nah itu contoh iri hati
Ya, contoh dengki. Lihat teman berhasil, contoh, lihat teman, tiba-tiba teman itu, misalnya nih, pas lagi mau nari, pas lagi mau nyanyi, tiba-tiba ibu guru bilang, ya, oh ya udah, misalnya ada nama anak Nina sama Noni, ya. Jadi Nina bilang gini, Nina, kamu nggak usah nari ya, kamu nyanyi aja, yang nari si Noni. Nina langsung bilang seperti ini. Kenapa sih ibu pilih Noni? Padahal aku kan lebih bagus narinya dibanding Noni. Harusnya aku nggak mau nyanyi, aku maunya nari. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya dengki. Itu nggak boleh. Itu bukan buah roh, adik-adik. Kita nggak boleh semacam itu ya. Tidak boleh jadi seperti itu. Karena kita anak siapa? Kita anak siapa? Anak Tuhan Yesus. Masih ingat cerita domba sesat? Jadi kalau misalnya adik-adik keluar dari sini, kita akan menjadi salah satu domba yang sesat, salah satu anak yang sesat, ya. Tapi kita nggak mau ya, kita nggak mau seperti itu. Jadi kita harus melakukan buah-buah roh, ya. Nah, tadi sudah kakak sebutkan. Jadi apa aja ya buah-buah roh itu? Ada berapa buah-buah roh tadi yang di firman ini? Ada berapa kakak-kakak di sini? Kakak-kakak ada yang tahu? Atau adik-adik ada yang tahu? Betul, ada 9. Apa aja ya? Nih, ini buah roh ya. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Nah, itu adalah buah-buah roh. Karakter dari siapa? Dari siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau menjadi anak Tuhan Yesus, kita mau menjadi sama seperti Tuhan Yesus, ya, menjadi anaknya yang benar-benar anak Tuhan Yesus yang taat, patuh, kita akan memiliki buah-buah roh, dan kita harus melakukan buah-buah roh ini tadi. Apa aja jadi? Kakak ulang. Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Nah, kira-kira 1 minggu ini ya, adik-adik yang biasa nggak sabar, yang biasanya maunya marah-marah, coba belajar untuk bersabar ya. Yang biasanya suka ngambekan, iri, dengki, coba belajar untuk lemah lembut dan belajar penguasaan diri ya. Pasti adik-adik bisa dong, karena adik-adik itu anak siapa? Anak Tuhan Yesus ya, laskarnya Kristus. Terus siapa lagi? Apa lagi? Karena kita adalah siapa? Kita adalah putra putri Tuhan Yesus. Jadi kita harus sama seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus dong. Masa sama seperti yang lain ya? Harus sama seperti Tuhan Yesus ya. Nah, oke. Dari sini. Jadi ingat ya, ini gambarnya. Tuh, lihat ya. Gambarnya aja bentuk jantung, bentuk hati. Dan ini adalah buah-buahnya. Ya. Oke adik-adik. Nah, sebelumnya tadi kan ada lagu yang diajari. Kasih itu lemah lembut. Kita coba naikkan pujian ini ya sebelum kita akhiri. Kakak-kakak. Jadi kakak-kakak paham tentang kasih? Paham. Jadi kita harus apa? Mengasihi dan harus memiliki buah-buah roh seperti Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian ini. Kasih itu lemah lembut,
dekat padamu. Kita mau berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau membimbing kami, mengajari kami bahasa kasih-Mu Tuhan, dan sehingga kami menghasilkan buah-buah roh dan kami menjadi yang seperti Engkau inginkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu apa tadi Kak Indah? Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak mudah marah-marah. Tadi ada 9 buah roh. Apa aja tadi? Kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Oke, ini acak ya, tapi nanti kalian adik-adik menghafalkannya sesuai dengan yang ada di Alkitab ya. Oke. Sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Nanti dikumpulkan, kasih ke mama papa, terus diberikan ke gereja ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa dulu. Kita berdoa persembahan biar Kak Yohana yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang telah ditaburkan tadi melalui Kak Apen boleh menjadi rema dan juga pelajaran dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelembutan, dan juga penuh dengan kesembilan buah roh tadi Tuhan. Biarlah kami juga beroleh hikmat dan berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kami akan menempatkan persembahan. Engkau berkati persembahan ini agar menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan juga permohonan kami. Hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur. Oke. Kami
Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari kita mau ambil posisi doa yang baik, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Kau telah izinkan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Bahkan Kau telah izinkan kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Kau yang terus memberkati setiap kami anak-anak Tuhan, bahkan terlebih anak-anak sekolah minggu di Gereja Metodis Lubuk Linggau. Kau yang tetap terus berikan kekuatan, kesehatan untuk anak-anak. Kau tetap terus berikan sukacita untuk setiap mereka, bahkan di saat mereka saat ini sedang bersekolah dari rumah. Mari Bapa, Kau yang tetap terus berikan kepandaian, kecerdasan, bahkan ketaatan, hingga kami boleh memperoleh hasil yang terbaik dan kami boleh menjadi murid-murid dan anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan orang tua kami Tuhan hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberkati pekerjaan mereka. Bahkan apapun yang saat ini mereka kerjakan, Engkau buat berhasil. Mari Bapa, Engkau tetap terus memberikan kekuatan, kesehatan untuk orang tua kami. Engkau tetap berikan terus sukacita buat orang tua kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih kota kami Lubuk Linggau. Di masa pandemi saat ini Bapa, kami tahu semua yang terjadi itu semua karena rencana Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Engkau yang melalukan segala macam sakit penyakit virus yang saat ini ada, hingga kami boleh Tuhan menjadi kota yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan tak lupa di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di tempat ini. Engkau yang terus memberkati mereka satu persatu. Engkau yang juga memberkati kehidupan mereka satu persatu Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan, Kau limpahkan rezeki atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Engkau yang kumpulkan kami minggu depan Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun kami tidak bisa berdekatan, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang terus mengikat kami dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita akan berdoa doa Bapa kami ya. Kita doa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, gak
apa-apa ya, masih di rumah masing-masing ya ibadahnya ya, tapi tetap semangat puji nama Tuhan.